Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara kita yang diajukan pertanyaan mengenai adanya dunia perwaletan. Tetapi alhamdulillah saudaraku ya, karena selama ini sudah banyak pengikut penjelajah 75 yang mau sharing, yang masuk di live streaming ya. Alhamdulillah saudaraku, karena banyak juga saudara-saudara kita mendukung dan membantu petani walet di kalangan masyarakat. Bukan penjelajah 75 saja saudaraku, tetapi saudara-saudara kita juga ikut berpartisipasi ya. Alhamdulillah saudaraku, apabila saudara itu ada bahasa dukungan, itu berarti saudara mendukung petani walet juga ya. Alhamdulillah saudaraku, semua kekompakan saudara-saudara kita di lapangan tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke, baik perempuan maupun laki-laki, semua sama. Jadi doa selalu mengiringi saudara, mudah selalu sukses di sana, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga, khususnya bagi petani walet saudara kita yang gagal, yang galau, ya, dan yang jenuh. Jadi okelah saudaraku, saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini. Yang jelasnya saudara, pesan saya saudaraku, usahakan konsisten di dalam ruangan RBW masing-masing tanpa terkecuali. Itu pesan saya di bawah kolom komentar, baik di video reguler, video short maupun di video live streaming. Jadi okelah saudaraku, karena ada pertanyaan saudara kita ini agak panjang ya, panjang, saya akan jelaskan lagi saudaraku, karena setiap memang ada pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar tertulis, tertera, saya catat dulu. Dan kalau saya tidak catat saudaraku, bingung menjelaskan karena panjang ya, panjang mengenai adanya ukurannya, luasnya, panjangnya, lebarnya, lamanya berapa lama, dan banyak saudaraku. Jadi saya harus patenkan pertanyaan saudara kita. Jadi yang belum, yang sempat saya angkat saudaraku, tolong ditunggu konten tutorialnya. Apabila saya janji, insya Allah saya akan penuhi janji saya, mudah-mudahan saya selalu ya. Jadi okelah saudaraku, saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini. Nama channel @sololipuipul ya, Sololipuipul. Ini saudara kita ini sering masuk berkomentar, dan alhamdulillah sudah ada perubahan gedung rumah waletnya. Dan saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya dia punya sepupu. Dia punya sepupu, dia saudara kita ini semenjak mengikuti konten tutorial penjelajah 75, alhamdulillah sudah ada kemajuan, sudah ada kelihatan, sudah ada perkembangan. Tetapi pesan saya saudaraku, konsisten di dalam ruangan gedung saudara. Itu pesan saya ya, pesan penjelajah 75. Kalau saudara mau melihat hasil, mau menginginkan hasil, apa itu adalah sarang walet. Adanya sarang walet saudaraku dicetak banyak, produksi adanya itu produktifnya sarang walet. Bahasa produktif itu berarti walet sudah berkeloni di dalam ya. Walet sudah berkeloni di dalam ruangan RBW. Itu pesan saya saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan, saya ulangi, nama channel @sololipuipul. Assalamualaikum guru, mau tanya guru, ada saya punya keluarga guru bertanya saat saya siapa konsultan ya, bertanya sama saya. Siapa konsultan kita pakai? Maksud sepupu saudara ini Ipul, dia menanyakan saudara kita ini Ipul, dia katakan siapa konsultan yang dipakai di gedung waletnya. Ini sepupunya Ipul yang bertanya, siapa yang konsultan dia pakai? Maksudnya dia yang kau pakai siapa konsultan? Tetapi Ipul yang bertanya, saya katakan saya tidak pernah memakai konsultan, saya mengikuti konten penjelajah 75. Itu saya ikuti setiap harinya, setiap tayang videonya. Alhamdulillah saya punya gedung berkembang biak. Ya, coba camkan saudaraku ya. Saudara kita ini Ipul, dia punya gedung rumah walet semenjak dia ikuti konten tutorial saya. Ya, nonton sampai full, dia sudah ada perkembangan gedung rumah waletnya. Makanya dia bertanya guru, ada dia punya gedung, mau bertanya guru. Lebar bangunannya ukuran 8 meter, tetapi di sini tidak ada tertera panjang, hanya lebar, tidak jadi masalah. Poinnya
di tengah, ukuran 3x3 poin, berarti pos. Ruangan monyetnya di bagian mana di sekat lar bangunannya, mohon penjelasannya guru. Begini saudaraku ya, itu ikuti arahan yang bagian bawah saudaraku, karena di sini kan 8 meter. Nggak tahu ini panjang 8 meter atau lebar 8 meter, karena tidak ada di sini lebar, tidak ada bahasa panjang kali lebar, hanya di sini ukuran 8 meter. Jadi saudara di situ sekat di situ 80 cm. Saudara sekat. Bahasa sekat itu di situ saudara buka di situ 80 cm, yang sisanya saudara sekat. Sekat full, ya sekat full saudara. Ya, karena saudara di sini dia punya gedung rumahan saudara ini 8 meter. Tidak tahu apa panjangnya 8 meter atau lebar 8 meter. Karena di sini tertera di bawah kolom komentar saudara tidak ada bahasa panjang kali lebar, hanya mengatakan 8 meter. Jadi saudara, karena ini saudara ya sekat itu bahasanya tutup itu dari arah poin turun ke bawah lubang terjun, saudara adakan sekat lar, sekat antara ruang, sekat antara lubang antara ruang sama. Jadi saudara itu sekat di situ, bendung di situ, karena selalu saya katakan usahakan saudara bendung di situ supaya walet itu bisa mendapatkan ruangan yang nyaman di dalam. Kenapa saya katakan nyaman? Karena ruangannya gelap, adanya sekat itu. Ya, sisakan di situ 80 cm saudaraku. Seumpamanya lebar 10, usahakan 2 jalangnya masuk, sebelah kiri ujung, sebelah kanan ujung. Kalau seumpamanya lubang gedung rumah saudara lebar, lebar ya. Tetapi kalau ukuran 8 ini masih bisa saudara itu sekat full itu sisa dari 8 meter kalau saudara punya gedung 8 meter. Jadi di situ saudara buka di situ 80 cm. Nah, itu saudaraku ya. Dari bawah itu dari arah LMB di atas lubang masuknya berwalet turun ke bawah, kan ada lubang turun dari atas turun ke bawah saudaraku ya. Seumpama saudara menggunakan lantai 1, lantai 2 atau lantai 3, kan lubang itu terjun ke bawah. Nah, di situ saudara sekat di situ, perekan di situ kurang lebih sekitar berapa ya? 2 meter. 2 meter dari arah dinding, dari lubang itu 2 meter saudara sekat. 2 meter saudara sekat di situ full, tetapi sisakan ukuran pintu jalan masuknya burung di dalam ruangan RBW saudara. Itu pesan saya supaya ini walet bisa beradaptasi apabila ruangan juga semacam kayak ruangannya di dalam situ ya. Umpamanya saudara menggunakan poinnya itu berapa ukuran poinnya saudara? Kan di sini ukuran ruang monyet ukuran 3x3. Nah, jadi saudara di sini 3x3 berarti ada sisa. Jadi saudara itu di situ sekat keliling. Keliling saudara punya gini, bahasanya gini ya. Ini kan persegi. Saudara sekat keliling baru keliling di sini. Kan ada ruangan sedikit di sini. Nah, seumpamanya saudara tidak sekat full, baru saudara buka di sini 80 cm atau sebelah sini 80 cm ukuran pintu walet masuk di dalam ruangan RBW. Ya, jadi paham saudaraku apa yang saya maksud, apa yang saya utarakan mengenai adanya sekat lar. Bahasa sekat lar itu lubang antara ruang yang kita bendung di situ, kita piling, kita bendung, kita sekat, kita halangi. Karena yang dihalangi di situ saudaraku adalah pantulan cahaya matahari dari luar masuk di dalam ruangan RBW. Nah, kalau terang itu saudaraku itu biasa burungnya panik, susah beradaptasi, biasa juga pengaruh panas ya. Nah, lalu saudara menggunakan bahasa sekat, tolong saudaraku ya bikin kolam di bawah itu lubang terjun. Ukuran yang saudara ikuti ukuran ini, karena di sini 3x3 poinnya, ikuti dari poin, dan kolamnya di bawah juga saudara gunakan itu 3x3. Bahasa 3x3 itu saudaraku berarti panjang 3 meter, lebar 3 meter, usahakan tingginya 40 cm, dan saudara isi tanah liat. Bahasa tanah liat, tanah asli, tanah mentah atau lumpur. Saudara isi itu kolam supaya apabila ada tanahnya di situ baru saudara isi air. Ukuran tanah yang saudara isi gitu, kalau kolam main di situ 4, 5, 7, 4 cm ketebalan tanah atau 5 cm atau 7 cm.
tidak jadi masalah. Yang penting ketinggian di situ 40 cm itu ketinggiannya kolam. Kenapa saya ambil 40 cm? Agar supaya tidak cepat kering itu air. Karena adanya itu air biasa menguap, ya, bukan adanya hanya panas. Biar musim penghujan, biar musim dingin sudah tetap menguap itu air di dalam, karena ruangan pengap, ruangan gelap, ruangan tertutup dan tidak masuk hujan di situ. Jadi sisa saudara kejeniusan saudara. Bahasa kejeniusan saudaraku itu, saudara itu harus profesional mengenai adanya medianya di dalam. Bahasa medianya di dalam itu fasilitas di dalam ruangan RBW, di dalam ruangan si burung walet ini. Ya, jadi saudara itu betul-betul itu harus memperhatikan mengenai adanya di dalam dunia perwaletan. Jadi tolong saudaraku ya, ini saudara ini sepupunya Ipul. Tolong ditanyakan saudaraku ya, sepupunya Ipul di dalam ruangan RBW saudara itu tolong digelapkan ruangannya. Bahasa digelapkan ruangannya saudaraku, kalau umpamanya saudara menggunakan elbow ventilasi pipa baik 3 inci atau 4 inci, saudara Ipul tolong ditanyakan sambungkan itu pipa supaya gelap ruangannya. Kan ada elbow saudaraku ya, ada elbow. Ini ada gambaran sedikit saya berikan saudaraku ya ini. Nah, ini kan ukuran ventilasi. Ini ventilasi ada 2 macam. Ini bangunan dinding ya, bangunan dinding. Ini 2 baris bisa. 1 baris juga ventilasi bisa. Yang penting kita mencari suhu di sini. Suhu masuk di sini. Ini sambungan pipa ke bawah. Ini kan elbow. Langsung saudara ini potongkan 50 cm ya. Saya gambarkan saudaraku ya. Ini saudara, ini kan dinding. Ini gambaran dinding saudara ya, ini dinding. Nah, saya dekatkan ya. Nah, ini dinding, ini batu, ibaratkan batu, apakah batu bata koringan atau batu bata. Nah, jadi saudara ikuti ini ya, ini ada elbow dari dinding arah luar. Ini kan dari luar. Nah, ini gambaran saudaraku ya, ini gambaran. Sisa saudara nanti kalau umpamanya ruangannya terang, di sini ada elbow. Biasa orang tidak pasang sambungan pipa. Ini saudara potongkan pipa ukuran 55 cm, 50 sampai 50 cm ini. Baru saudara pasang di sini di elbow bagian dalam. Nah, ini sambungannya. Nah, kalau ini kan ini ventilasi, ada berapa ukuran ventilasi? 2 baris tidak jadi masalah, 1 baris tidak jadi masalah. Yang penting biar 1 baris saudaraku kalau sudah mendapatkan suhunya di dalam mencapai itu 29,5 sampai 30 Celcius, itu yang diinginkan walet. Kalau waletnya mau cepat berkoloni ya. Ya, terus saudaraku ini sepupunya Ipul ya. Ini pesan saya ya, sepupunya Ipul. Jadi tolong diikuti konten tutorial penjelajah 75 kalau saudara ingin sukses, kalau saudara ingin mendapatkan hasil yang diinginkan saudara. Nah, supaya bangunannya bisa berdiri, adanya tadi saudara itu bisa berhasil. Sebentar saudaraku, dikembalikan itu bahan ongkos bangunannya kalau waletnya sudah berhasil. Asalkan ada syaratnya, syaratnya itu penuhi keinginannya walet, bukan dari saya. Ya beda, bukan syaratnya dari saya. Apa syaratnya bang? Ndak, saudara hanya nonton dan ikuti panduan saya. Ikuti konten panduan saya, baik video reguler. Kan saya ini yang berbicara ini kan video reguler saudaraku ya. Video reguler, video short, contoh-contoh di situ, pandangan di video short, video pendek. Dan di situ juga saya sering streaming live. Ya, setiap saya live saudaraku ikuti di situ. Banyak pertanyaan saudara kita yang mengutarakan di bagian live. Ya, banyak pertanyaan saudara kita yang mengikuti bagian live streaming saya, dan di situ semua bertanya. Di situ semua luangkan pertanyaan saudara. Dan hanya itu kalau di live streaming ya hanya saya itu terbatas karena banyak pertanyaan. Jadi tetap saya baca, tetap saya angkat. Nah, tetap saya angkat. Tetapi bahasa fokus itu saudaraku di konten reguler. Tiap hari tayang itu konten video reguler. Di situ kalau saudara mengajukan pertanyaan, saya janji saudaraku tunggu konten tutorial saya tiap hari tayang. Jamnya tayang itu saudara, jamnya tayang sobat jam 7.07.30. Bahasa 07.30 berarti jam 7.30 menit, setengah 8 bagian Sulawesi ya. Kalau bagian Jawa itu kan beda 1 jam. Jawa itu jam 8.30, Sulawesi jam 7.30.
Nah, tiap hari insya Allah kalau sehat ya saudara-saudaraku ya, mudah sehat semua di sana. Begitupun juga penjara Raja 75 yang bisa memberikan pencerahan ke saudaraku ya, sahabat-sahabatku di lapangan. Jadi terus saudara ini usahakan, karena di sini bangunan saudara, kalau umpamanya gedung saudara itu menggunakan media baskom, ya kan saya bahas tadi adanya media kolam. Baskom itu saudaraku, kalau ukuran umpamanya hanya di sini tidak ada panjangnya, tidak ada, hanya 8 meter aja. Anda tahu ini apa bahasa panjang 8 meter atau lebar 8 meter. Nah, ini kan di sini hanya ukuran 8 meter, tidak ada di sini panjang kali lebar kali ketinggian. Ya, hanya di sini yang dia jelaskan 3 kali 3 meter point. Point itu berarti apa ya? Monyetnya, bahasanya di sini monyet. 3 kali 3 meter ruangan monyetnya. Ruangan monyetnya itu 3 kali 3 berarti 3 meter, 3 meter, 3 kali 3 panjang kali lebar. Ya, gitu. Itu bahasa penjabarannya saudaraku, kalau saudara itu mau memahami mengenai adanya ukuran. Nah, itu. Jadi terus saudaraku, itu mengenai adanya bahasa itu bangunannya usahakan dioptimalkan di dalam ruangan RBW, terutama itu semacam media kelembabannya, media suhunya, suara inap. Kalau suara inapnya saudara, karena banyak juga bertanya mengenai adanya suara inap. Suara inap itu saudaraku cukup itu disesuaikan suara aslinya walet. Habitatnya walet kalau di gua itu ya kan selalu saya gambarkan di gua. Suara walet itu tidak terlalu besar, karena pendengarnya walet itu tajam. Bahasa tajam itu cepat dia merespon di pendengarnya walet, karena dia punya panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman itu perasatnya juga kuat, itu walet. Nah, jadi saudara itu tidak usah terlalu besar sekali kalau di dalam di dalam ruangan inap. Kalau saudara menggunakan suara tarik, begitu pun juga tidak usah terlalu besar. Karena sebenarnya itu mengenai adanya suara tarik dan suara panggil dan suara inap saudaraku, yang penting waletnya sudah ada di situ beradaptasi. Apabila walet itu dia di situ bermanuver bagian luar di bagian pointnya, masuk lewat di LMB turun ke bawah di lubang terjun, dan dia masuk di ruangan inap. Apabila dia menemukan itu yang dia cari, si walet ini ya, burung walet ini dalam ruangan RBW, insya Allah saudaraku burung itu akan betah. Nah, lambat laun nanti itu temannya akan datang juga. Akhirnya dia berkeloni di dalam, populasinya bagus. Nah, itu istilahnya kan ke walet kandang. Cara mengandangkan walet, cara membetahkan walet, intinya dari situ. Ya, saudaraku ya. Jadi saudara itu betul-betul itu harus memahami mengenai adanya fasilitas di dalamnya. Dan itu saudaraku pesan saya ya. Pesan saya, kalau saudara itu menggunakan media baskom, usahakan baskomnya yang besar ya, jangan ukuran kecil, karena cepat kering airnya. Nah, apalagi kalau daerah saudara itu hawanya panas, saya yakin saja saudaraku tidak lama bertahan itu air itu langsung kurang, airnya lama kelamaan nanti itu 1 bulan kemudian itu kering di situ di baskom. Seumpamanya saudara menggunakan tanah liat di situ, ada tanahnya, ya tinggal tanah yang kering sampai itu tanah retak-retak adanya itu airnya kosong, habis di tempat itu media baskom. Nah, begitupun kalau saudara menggunakan mesin kabut, tidak jadi masalah saudara menggunakan mesin kabut, tetapi saudara itu tempatkanlah mesin kabut itu pada tempatnya, dan arahkan itu hawanya mesin kabut jangan sampai kena sirip di atas, maksudnya sirip papan. Nah, itu biasa menghambat itu walet, kalau kena sirip biasa itu sirip cepat berjamur. Apabila berjamur itu kan fatal juga saudaraku ya. Sebenarnya jamur itu ada obatnya, ada racunnya. Nah, itu racun remus. Nah, itu. Tetapi alangkah bagusnya kalau saudara itu tidak itu hawanya kabut itu dia tidak kena sirip. Ya, itu yang kita inginkan supaya walet ini aman dan dia bersarang. Begitupun juga mengenai adanya medianya itu mesin, dan siripnya juga tidak cepat kalah, tidak cepat tumbuh jamur. Ya, nah itu. Jadi terus saudaraku itu saya langkah lagi pindah ke bagian LMB. Usahakan saudara ya, ukurannya saudara kan di sini kan 3 kali 3. Jadi gunakan di situ ukur, karena sudah ipul itu bisa kita bertanya di ipul. Kan ipul itu sudah ikuti panduan saya. Ipul sudah kelihatan dia punya burung itu, dia punya walet itu sudah kelihatan, sudah nambah. Nah, mudah ke depannya itu lebih kelihatan lagi perkembangbiaknya ke depan. Nah, jadi bahasanya bersabar-sabar saja dulu ipul ya. Sisa tolong ipul.
nanti kita tanya kita punya sepupu, tolong ikuti terus video penjelajahan 75 karena kesempatan di situ mengkaji, mendalami ilmu di situ. Karena ilmu yang saya paparkan, yang saya lepaskan di video saya, di konten tutorial saya, saudaraku, itu ilmu yang sudah terbukti, yang sudah kelihatan, yang sudah dirasakan teman-teman kita di luar sana yang duluan itu, yang saya tangani, ya. Nah itu. Jadi saudara itu harus jenius. Bahasa jenius itu saudara itu harus memahami itu bagian medianya di dalam. Jangan asal dibuka. Nah, saudara itu sudah aktifkan semua, tidak diperhatikan. Tadinya itu ada air, tetapi lambat laun itu saudara tidak pernah mengontrol itu di dalam medianya sampai akhirnya itu kolam itu habis air. Berarti kembali panas lagi. Memang tadi itu dingin, ya sejuk. Nah, kalau mengenai adanya ventilasi saudaraku itu tidak sulit itu diatur. Hanya yang bagian dalam itu mengenai adanya kelembaban. Nah, itu yang paling sulit karena itu naik turun. Bahasanya naik turun tadinya itu lembabnya bagus, dia mencapai 88 standarnya sampai 89, 90, 95%. Dia dapat itu kelembaban, ya baik standar atau pertengahan atau idealnya. Ya, jadi saudara itu harus konsisten. Apabila saudara tidak konsisten dalam ruangan RBW saudara, itu nanti yang mencapai kelembaban kembali ke panas, kembali lagi hawanya panas karena adanya itu media air kosong di kolam, kosong di baskom, mesin kabut tidak aktif. Adanya mesin kabut tidak aktif karena di atas itu di tandong, ya bagian atas itu kan, di situ kan diisi air, di tandong itu air turun ke bawah, di alat penampungan itu stainlessnya itu pengabut. Nah, karena itu pengabut saudara, kalau tidak ada air diputar itu, apabila dia aktif, maksudnya mesin kabut ini on, tidak ada air dia putar, cepat kalah. Terutama itu bahasa lahar, ya itu. Jadi terus terang saudaraku, ya ini saudara Ipul, tolong dicerna baik-baik, dicerna, dipahami, kalau perlu itu catat, jangan sampai lupa. Nah itu ukuran-ukuran yang saya sebut tadi. Nah itu juga sekat lar, usahakan itu yang sekat lar saudaraku, ya itu kan sudah sering saya perlihatkan itu mengenai adanya sekat. Nah itu karena cara saudara kita itu yang konsultan, yang menangani bangunan, yang mendesain, yang merancang itu beda-beda cara sekat, ya beda-beda cara sekat. Saya menggunakan sekat di lapangan saudaraku, kalau di lokasi itu hanya 2 macam saya cara sekat. Kalau bangunan luas itu saya bikinkan lubang 2 kiri kanan. Nah, saya tidak pernah buka itu di bagian tengah, saya tidak pernah memberikan jalan walet di bagian tengah. Berarti walet itu harus membelok dulu baru masuk di ruangan inap. Arahnya dari lubang terjun ke bawah, karena di situ sudah disekat di bagian depan, ya sekitar 2,5 meter sampai 3 meter sudah sekat. Nah itu biar 2,5 meter saudaraku, 2 meter sudah ini 2,5 meter jarak dari situ dinding, dari arah poit ke bawah lubang terjun, dari dinding itu 2,5 meter saudara sekat. Nah berarti wali di situ bermanuver 2 meter juga bisa, jangan 1 meter karena sempit, ya. Tidak apa-apa 2 meter tetapi panjang, lebarnya panjang sekatnya, seumpamanya 5 meter panjangnya, tidak apa-apa 2 meter. Nah, tidak apa-apa. Tetapi kalau hanya 3 meter memang harus kita sekat bagian depan-depan lagi, yang terlalu mepet karena burung itu turun dari arah LMB, dari arah poit turun ke bawah. Kalau mepet susah dia goyang. Apalagi kalau padat burungnya sudah banyak, biasa di situ baku bentur, baku nabrak, sampai waletnya biasa banyak jatuh. Apalagi kalau kanakan baru belajar terbang. Nah, kalau kanakan itu biasa bermanuver di dalam ruangan RBW saudaraku. Dia harus kuasai dulu itu di dalam ruangan RBW, keliling-keliling terus dulu. Tidak langsung keluar itu kalau burung yang sudah mulai terbang. Dia belajar dulu sampai dewasa, kembali hari ke hari, sampai minggu, bulan sudah dia bisa, dia sudah takar dirinya, dia sudah mampu terbang di luar. Nah, dia terbang keluar itu. Nah, ya saudaraku, jadi itu pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu konsisten itu bahasanya itu saudara itu perhatikan bagian di dalamnya, ya. Nah terus saudara kalau menggunakan suara tarik ya suara panggil, usahakan suaranya saudaraku jangan terlalu besar, ya jangan terlalu besar karena banyak suara saya dengar itu bagian luar itu terlalu besar sekali suaranya.
Tidak usah terlalu besar, santai saja, suaranya sedang-sedang saja, ikuti saja suara aslinya walet. Tidak apa-apa di atas sedikit daripada suara aslinya walet. Kalau walet itu biasanya kalau habis hujan gerimis atau mendung, biasa di situ kan di area bangunan itu, di area bangunan dia biasa bermanuver di situ keliling bangunan, keliling biasa poin. Sampai dia keluar masuk di LMB, keluar masuk burung. Nah, itu. Jadi saudara di situ bagian suara di situ tidak usah terlalu besar sekali, cukup sedang. Yang penting suara panggilnya sudah melempar. Karena itu pendengarannya walet itu tajam. Nah, itu pesan saya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya di dunia perwaletan. Nah, kalau saudara ingin sukses, terus saudara apabila umpamanya waletnya sudah bisa beradaptasi, seumpamanya walet sudah bisa beradaptasi, diusahakan saudaraku ya jangan selalu keluar masuk saudara. Ya mungkin saudara mengatakan kenapa kita dilarang keluar masuk. Saya tidak larang saudaraku, demi kebaikan saudara, demi keselamatan saudara, begitupun juga burung waletnya saudara yang masuk di dalam ruangan RBW supaya dia tidak terganggu. Nah, jangan dibikin panik itu walet, jangan dibikin trauma, jangan dibikin stres walet. Ujung-ujungnya saudara juga akan stres. Kalau waletnya tidak mau menginap, waletnya tidak mau beradaptasi, tidak bisa tinggal di dalam, adanya gangguan. Apabila walet masuk di dalam, kita ada di dalam. Walet lihat tadi yang masuk itu dia mau menginap, ya tidak jadi karena kaget. Bahasa kaget itu walet ini dia lihat kita di dalam. Nah itu. Jadi saudara itu betul-betul kehati-hatian di dalam ruangan RBW ya. Kan itu tempatnya walet di situ bikin cetak sarang, bikin anak bertelur di situ. Jadi saudara itu harus jenius. Ya itu pesan saya saudaraku ya, ini sepupunya Ipul. Nah, dan bagus saudaraku ya, karena Ipul ini sudah konsultasi juga, termasuk disyukuri Ipul ya, karena sudah keluarganya juga sudah ikut. Lama kelamaan nanti tuh sepupu satu kalinya, sepupu dua kali, sepupu tiga kali, keponakan ikut semua. Ya yang penting berhasil. Ya yang intinya itu saya itu akan memberikan motivasi ke saudara, inspirasi, edukasi ke saudara, gimana caranya supaya bisa menghadapi itu walet, bisa memahami itu walet, apa keinginannya, bahasa keinginan itu semua yang saya jelaskan tadi secara mendetail, secara rinci, secara transparan, pelan-pelan. Dan yang tidak diinginkan walet saudara jangan dilakukan, jangan dilakukan yang diinginkan walet. Jangan saudara yang bahasanya oh walet suka ini. Iya betul, saudara mungkin mengatakan ini walet dia suka ini, tapi belum tentu waletnya dia suka. Sama dengan suara. Oh itu suara itu merespon. Iya bagi anda, bagi saudaraku, bagi sahabatku, bagi kerabatku di lapangan. Oh itu dia dengar itu suara bunyi di LMB di bagian poin. Oh itu suara bagus merespon. Iya bagi saudara. Tetapi walet belum tentu. Nah itu berat itu. Nah, karena pemahamannya walet dengan kita beda. Tetapi sama-sama ciptaan, sama-sama mempunyai keinginan, sama-sama mencari keinginan yang nyaman, yang tenang, yang tidak terganggu. Sama dengan kita saudaraku ya, kalau kita selalu diganggu itu pasti timbul rasa panas, emosi, tidak tenang. Begitu juga itu walet, sama. Ya, kalau mau beradaptasi ya, apalagi walet dia bikin tempat itu, sarang itu dari air liur. Dia kan air liur dari patutnya keluar itu kayak menjahit itu. Kalau dia bikin sarang, dia cetak sarang. Apabila terganggu itu susah air liurnya keluar. Nah, susah air liurnya keluar itu walet saudara selalu diganggu. Jadi saudara itu harus betul-betul harus profesional di dunia perwaletan. Ya, banyak saudara kita itu mengeluh, bahasa mengeluh sedikit ya direhab lagi bangunannya. Apa bisa direhab bang? Kalau baru sekitar 1 tahun. Tidak ada yang tidak bisa direhab, tetapi kendalanya juga ke walet dan kembali ke saudara juga. Akhirnya timbul rasa bingung, stres, galau, bimbang, ragu, jenuh. Nah, semua ada di situ. Jadi kalau walet itu dihadapi saudaraku, semua ada di situ. Pasti ada cobaannya. Bahasa cobaan itu pasti ada tantangannya, ada rintangannya, ada hambatannya, ada halangannya. Tergantung dari saudara menghadapi itu, karena saudara itu hanya satu saudara miliki adalah faktor kesabaran. Tetapi kesabaran juga itu saudara itu ada batas. Nah, tergantung dari bahasa batas itu saudara gimana cara supaya walet itu bisa berkeloni cepat. Jangan terlalu lama berkeloni, jangan terlalu lama waletnya itu ya itu bahasa kesabaran memang ada bahasa kesabaran.
Tetapi gimana walletnya ini? Apa bisa mampu ya? Apa mampu dia bisa kita inapkan ini wallet? Nah, namun wallet itu menginap di dalam tinggal, tetapi tidak mau lagi banyak. Tidak mau lagi banyak, tidak bisa banyak. Karena adanya itu di dalam ruangan RBW itu tidak terpenuhi. Bahasanya wallet tinggal tetap dipaksakan. Nah, beda-beda kalau memang sudah optimal di dalam ruangan RBW itu maksimal semua. Nah, itu yang diinginkan wallet, itu yang disukai wallet, supaya wallet cepat populasinya, cepat perkembangbiaknya, cepat wallet itu produktif. Nah, akhirnya kalau sudah produktif itu dia akan produksi sarang. Nah, itu. Nah, dan pesan saya saudaraku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, kerabatku di lapangan, apabila ada sarangnya saudaraku, jangan diadakan panen paksa ya. Jangan diadakan panen rampas. Saudara buka sarang, usahakan nantinya itu wallet kanakannya nanti terbang. Nanti terbang baru saudara buka. Nah, tidak jadi masalah. Jangan, kan banyak itu saudara itu belum tempat seperti itu saudara buka sarangnya. Bisa saudara mengerti, bisa saudara memahami. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah, hilap, ya tolong dimaafkan. Karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Apa yang saya miliki, ilmu yang saya resapi saudaraku, itu yang saya tuangkan di konten tutorial saya. Mudah-mudahan usaha saudaraku di lapangan, apa yang didengar bisa dipraktekkan, dan yang dipraktekkan bisa mendapatkan hasil yang ditunggu, yang diharapkan. Apa itu yang diharapkan saudaraku? Adalah sarang. Adanya sarang mau banyak, itu bahasanya populasinya dulu, perkembangbiak koloninya. Ya, jadi paham saudaraku, itulah yang saya katakan, itulah yang saya maksud. Jadi saudaranya Ipul, terima kasih banyak ya. Ini saudara kita ini Ipul, karena saya sudah jelaskan secara mendetail. Solo Lipu Ipul ya. Nah, coba bimbing juga saudaranya, sepupunya saudaraku ya. Mudah-mudahan seperti Ipul ke depan bisa tambah bangunan lagi kalau berhasil. Itu pesan saya, itu pesan penjelajah 75. Oke. Jadi silakan berkomentar saudara-saudaraku ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ada mau maksud saya konsultasi aja, nanti kita akan share di bawah kolom komentar. Atau silakan kalau saya lagi stream saudaraku masuk di situ, bergabung di situ supaya saudara itu ada ilmu, karena banyak pertanyaan saudara kita di situ. Biar bukan pertanyaan saudara bisa mendengar apa yang saya utarakan. Kan apa yang ditanyakan saudara itu yang saya akan jawab. Tidak mungkin saudara bertanya ini yang lainnya saya jawab, tidak mungkin. Apa yang ditanyakan itu yang saya jawab. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf lagi, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil, tetapi perlu kita saring dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.